Semuanya shalom. Nah, hari ini saya akan menyampaikan saudara firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Sesuai dengan tema ini dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena apa? Karena mereka akan dipuaskan. Jadi saya sudah mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan fokus yang kita cari, tapi fokus yang kita cari adalah haus dan lapar akan kebenaran. Dari situlah akan timbul kebahagiaan, dari kehausan dan kelaparan akan kebenaran itu. Karena saya ulangi lagi bahwa saudara, banyak orang yang bahagia tidak dalam kebenaran. Tapi saya mau katakan, orang yang bahagia tidak dalam kebenaran itu hanya sementara, tidak selamanya. Amin. Namun orang yang berbahagia karena haus dan lapar akan kebenaran, artinya dia melakukan kebenaran, itulah kebahagiaan yang sejati. Makanya saya kasih contoh, orang yang korupsi, saudara, itu bahagia sementara. Dia bisa menikmati setiap hasil dari korupsi, dari rencana-rencana yang jahat yang mereka lakukan. Dia bisa berfoya-foya dengan itu, dia bisa bersantai-santai dengan itu, dia bahagia menikmatinya. Tapi saya mau katakan, setelah itu dia akan menabrak tiang listrik, lalu kepalanya benjol kayak bakpao. Baru setelah itu ditangkap sama KPK. Nah, kebahagiaannya selesai. Tidak selamanya. Amin, saudara. Tapi kebahagiaan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah melakukan kebenaran, mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran itu. Nah, saya mau katakan bahwa ada dua kelompok dalam hidup ini. Orang yang berbahagia dan orang yang tidak berbahagia. Mereka, saudara, sekalipun masing-masing itu mempunyai penderitaan yang sama, tetapi yang membedakan adalah responnya. Amin. Sekalipun misalnya yang satu sakit, yang satu juga sakit, tapi orang ini sakit, dia selalu bahagia. Namun orang ini sakit, dia selalu bersungut-sungut tidak bahagia. Karena kenapa? Responnya yang berbeda. Kenapa ini berbahagia tapi sakit? Karena dia tahu kebenaran. Amin. Dia tahu bahwa penyakit itu tidak akan memisahkan dia dari kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ini sakit tidak berbahagia, itu disebabkan karena hatinya tidak terima. Dia bersungut-sungut, dia kecewa, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan bisa-bisa menyalahkan Tuhan. Dia tidak bahagia. Jadi ada dua kelompok dalam hidup. Orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia. Sekalipun masing-masing mempunyai penderitaan yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bila manakah kita menjadi pribadi yang berbahagia? Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada kita pada sore hari ini. Bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia? Yang pertama adalah bila kita menerima kenyataan. Amin. Bila kita menerima kenyataan. Pengkhotbah pasalnya yang 3 ayatnya yang
pertama sampai ayatnya yang ke-8 berkata begini. Saudara punya Alkitab, silakan buka. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Amin, saudara. Segala keadaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Namun bagaimana respon kita menerima setiap kenyataan-kenyataan itu dalam hidup ini? Jangan pernah kita katakan bahwa segala sesuatu itu, saudara, kebetulan. Tidak. Jangan katakan kebetulan segala sesuatu. Semuanya ada waktunya. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Amin. Seringkali kan kita dengar, kebetulan, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ada waktunya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, artinya saudara, saya mau katakan, hadapilah dengan ketenangan. Itu sebabnya bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia, yaitu bila kita menerima kenyataan. Saya mau katakan, penyakit itu kenyataan. Amin. Dialami dan dirasakan. Tapi saya mau katakan bahwa di atas penyakit itu ada kesembuhan. Amin. Memang kita sakit, nyata. Kita alami, kita rasakan. Tapi ada kebenaran di atas kenyataan itu, yaitu ada kesembuhan di dalam Kristus. Amin. Itu kebenarannya. Dan itulah yang harus kita cari, sehingga kita mengalami mujizat anugerah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sakit, saudara. Itu kenyataan. Badan saya panas. Itu kenyataan. Tapi saya mau katakan, ada kebenaran di atas kenyataan. Apa itu? Kesembuhan dari Tuhan. Sekarang badan saya turun dari 80 kilo, sekarang tinggal 76 kilo. Celana saya agak kendor, perut saya mulai rata, saudara. Amin. Bersyukur saja. Kita harus terima kenyataan itu. Istri saya bilang, "Pak, perutmu sekarang sudah mulai kecil ya." Oh, puji Tuhan toh. Gitu, nggak ada masalah dengan itu, saudara. Apa mau perut yang besar, kan gitu. Kita harus bisa menerima kenyataan.
Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak boleh disalahkan akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Sebab Dialah yang berkuasa atas segala. Maka kita harus memiliki kelemah lembutan hati. Supaya apa, saudara? Kita berbahagia di bumi ini. Amin. Sebab Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dia bisa menerima segala kenyataan yang terjadi di bumi ini, karena pengharapan dia sesungguhnya ada di dalam Kristus. Dia selalu menjaga hati akan segala sesuatu yang terjadi. Dia terapkan Amsal 4 ayat 23 dalam hidupnya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, saudara, jangan tangannya yang lembut, tapi hatinya bergerigi. Itu yang bahaya. Hatinya yang lembut bisa menerima segala kenyataan, bisa menerima segala keadaan. Jangan hanya tangannya yang lembut. Amin, saudara. Tuhan mau kita berbahagia karena kita menerima segala kenyataan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini tuan rumah atas hidup kita. Amin. Kita ini tuan rumah atas hidup kita. Siapapun yang datang, entah itu kecemasan, entah itu kekhawatiran, masalah, maupun penderitaan dan lain sebagainya, saudara, kitalah yang mengaturnya. Amin. Kita yang harus bisa mengendalikannya. Bahkan termasuk berkat-berkat yang kita terima pun kita harus mengendalikannya. Jangan berfoya-foya. Kenapa? Karena ada 7 masa, saudara, saat panen. Dan ada 7 masa paceklik. Seperti yang terjadi di Mesir. Itu sebabnya Yesus berkata, belajarlah sama semut. Di saat panas dia bekerja mengumpulkan bekalnya, karena akan tiba hari hujan di mana dia tidak bisa keluar. Dia akan ada selalu di lubangnya. Dan di sana sudah dia sediakan makanan, bekal hidupnya. Demikian juga kita. Kita harus bisa mengelola segala sesuatu. Amin. Itulah orang-orang yang berbahagia, yang tahu yang terbaik dalam hidup. Itu sebabnya Alkitab, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang benar, yang baik, dan yang sempurna. Allah itu tidak pernah berjanji bahwa selamanya, saudara, kehidupan itu baik-baik saja. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak punya masalah dalam hidup ini. Amin. Tapi yang dia janjikan, dia selalu ada dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya ada satu lagu berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya benar ya. Tuhan tak pernah janji apa? Jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, saudara. Dia tidak pernah janji langit selalu biru, bisa datang mendung, saudara. Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemalangan orang benar itu banyak, kata firman Tuhan. Namun ada Tuhan, amin. Dia akan melepaskan. Makanya saya katakan tadi, Allah itu tidak pernah berjanji bahwa kita tidak punya masalah. Tapi yang Dia janjikan, Dia selalu ada dalam setiap masalah itu, memberikan pertolongan kepada kita. Amin, saudara. Jadi bila mana kita menjadi pribadi yang bahagia, bila kita menerima kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia, selain bila kita menerima kenyataan, yang kedua adalah bila kita memandang keabadian. Bila kita memandang keabadian, yaitu kepada surga yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai 18 berkata begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan itu adalah kekal. Apa itu? Keabadian bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menerima segala sesuatu. Bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia itu, yaitu bila kita memandang keabadian. Kita tidak boleh, saudara, mengingat-ingat dosa kita lagi. Tapi kita ingat bahwa kita ini orang berdosa. Dengan demikian kita berkata, syukur kepada Allah. Oleh anugerahnya Dia menyucikan dan mengampuni dosa saya. Amin, saudara. Kita tidak boleh mengingat-ingat dosa, tapi kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita harus memandang jauh kepada keabadian itu. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini, saudara, tapi kita arahkan pandangan kita kepada yang kekal itu.
Kita percaya, saudara, bahwa kemenangan itu telah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita percaya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa kita sudah diampuni dan kita dilayakkan menjadi anak-anak. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 1, pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita percaya, saudara, kita tidak lagi dihukum, tapi kita beroleh keselamatan oleh karena anugerah Tuhan. Nah, pandangan kita harus di sana, pada keabadian itu. Jangan lagi kita selalu sedih melihat kehidupan kita yang berdosa. Jangan lagi kita mengingat-ingat dosa, jangan-jangan saya gak masuk surga ya. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Amin, saudara. Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Jangan kita seperti perempuan wanita yang membawa pelita, yang 5 tidak menyediakan perbekalan, tapi yang 5 adalah mereka yang bijaksana, menyiapkan segala sesuatu, sehingga kedatangan Tuhan mereka sudah siap sedia. Amin, saudara. Kita harus pandang ke abadian, dan kita harus siapkan diri kita, karena kebahagiaan yang sejati hanya ada di sana. Bersukacitalah, sebab nama kita telah terdaftar di surga. Amin, saudara. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 20 jelas dikatakan, namun demikian kata Yesus, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka nama kita sudah terdaftar di sana. Amin. Sekarang kita masih ada di dalam dunia. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus selalu menyiapkan diri. Artinya kita harus bekerja melayani Tuhan. Artinya kita harus melakukan setiap kebenaran, setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kelak ketika Dia datang, Dia melihat kita tetap siap sedia. Jadi bagaimana caranya nama kita terdaftar di surga? Mengaku Yesus, Dialah Juru Selamat. Oleh karenanya, saudara, jangan sedih-sedih kalau ada penderitaan. Amin. Pandang kepada keabadian. Kepada Yesus, pandang kepada Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Jangan bilang, aduh, susah banget hidupku. Aduh. Enggak. Pandang kepada Tuhan. Amin. Terima kenyataan itu dan pandang keabadian bersama dengan Tuhan kelak dalam hidup. Itu yang kedua. Apa, saudara? Bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia, bila kita memandang keabadian. Yang ketiga, bila mana kita menjadi pribadi yang berbahagia,
bila kita menambah kekuatan. Amin. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29 sampai 31 berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila mana kita saudara menjadi pribadi yang berbahagia itu, yaitu bila kita menambah kekuatan. Dari mana kekuatan kita? Dari Tuhan. Amin. Nanti-nantikan Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia lewat doa, lewat firman, pembacaan Alkitab. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak gampang lemah, tidak gampang lesu. Ketika kita berlari tidak lelah, saudara. Ketika kita berjalan tidak menjadi lemah. Amin. Nantikan Tuhan. Ibadah itu mengandung janji, kata Alkitab, baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Jadi penting sekali kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, kata firman Tuhan. Dia tidak gampang goyah. Dia tetap bersemangat. Karena kenapa? Yesus memberi kekuatan. Yesus menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Karena dia ada di dalam hadirat-Nya. Amin, saudara. Mari lakukan ini di dalam setiap hari-hari hidup kita. Bersekutu dengan Dia, berdoa, memuji, menyembah Dia, saudara. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati hari demi hari, menanti keabadian. Jadi bila mana kita menjadi pribadi yang bahagia? Bila kita menambah kekuatan. Di mana? Di dalam Tuhan. Bukan di dalam siapapun, bukan oleh siapapun, hanya di dalam dan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir, ya, bila manakah kita menjadi pribadi yang berbahagia, saudara? Yaitu bila kita menjaga komunitas. Ini penting. Bila kita menjaga pergaulan kita, kelompok kita, organisasi kita, harus kita jaga benar. Jangan sampai terpecah belah. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kita harus jaga itu. Anggap itu sebuah proses di dalam hidup ini, di dalam komunitas kita, di dalam pergaulan kita, di dalam kita melayani. Jangan akibat ketersinggungan kita semuanya berantakan, terpecah belah. Harus dijaga. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi jaga pergaulan,
jaga komunitas. Mari miliki komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang saling membangun, orang-orang yang saling menasehati, bukan orang-orang yang saling menggosipi. Amin. Ini penting sehingga kita bisa berbahagia, saudara. Kita bisa senang, kita bisa percaya satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak, itu akan berantakan. Dan Tuhan rindu ini selalu terjadi dalam hidup kita. Karena Bapa itu adalah komunitas yang saling melengkapi. Amin. Dan Tuhan juga ingin kita seperti itu. Komunitas yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak saling menjegal, tidak saling gotong-gotokan, tidak saling bertengkar, tidak saling mengejek, menghina, merendahkan satu dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak berbahagia. Yang ada adalah duka cita. Amin, saudara. Ini harus kita jaga. Jadi ringan-ringan saja khotbah saya sepanjang hari ini. Khotbah saya ini, saudara, yaitu realita hidup yang harus dilakukan. Karena kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih menginjakkan kaki di tanah, dan kita banyak berinteraksi satu dengan yang lain, banyak berjumpa satu dengan yang lain. Amin. Inilah yang harus kita kerjakan supaya benar-benar kita saling melengkapi dan saling berbahagia satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila manakah kita menjadi pribadi yang berbahagia? Yang pertama apa? Bila kita menerima kenyataan. Yang kedua, bila kita memandang keabadian. Dan yang ketiga, bila kita menambah kekuatan di dalam Tuhan. Dan yang keempat, bila kita menjaga komunitas.